Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, dimanapun Anda semua berada, dari Sabang sampai Merauke, semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Beberapa hari yang lalu beredar video ya dari Ketua Robitoh Alawiyah, yaitu Habib Taufik Asegaf. Dalam ceramahnya beliau mengatakan kalau Sayyid itu lebih mulia daripada orang yang alim ya. Keimanan seseorang itu hanya Allah yang tahu ya, berdasarkan seberapa takwanya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seberapa jauh ya kita menjalankan segala perintah dan larangannya. Sebenarnya banyak ya doktrin-doktrin yang berkaitan dengan hal ini. Misalkan ada dulu ya Habib di Malang, Habib Abdullah Bilfaqih ya, dengan congkak dan sombongnya beliau mengatakan bahwa 4 imam mazhab ya, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i, dan Imam Hanafi itu layak hanya untuk menjadi muridnya. Itu kan suatu kesombongan ya, kecongkakan ya. Terus menurut kami bahwa Pak Taufik Asegaf ini ya dengan Habib Baharnya hanya mencomot kitab yang hanya berkepentingan untuk golongannya sendiri, yaitu golongan Habib. Dengan kata lain, ingin diistimewakan ya, dari dulu zaman kolonial sampai zaman sekarang masih ingin saja diistimewakan. Dan anehnya banyak juga kiai dan gus yang membela, padahal sudah jelas mereka menginjak-injak harga diri kiai ya. Habib Bahar juga mengatakan bahwa dulu keturunan Wali Songo itu enggak ada, padahal kan banyak sekali keturunannya. Bahkan sudah ada yang sampai tes DNA. Siapa itu Kiai cicit dari Kiai Genggong itu ya, yang sudah terverifikasi hasil DNA-nya yaitu C1, berarti nyambung ya dari ke atasnya sampai ke Nabi kita Muhammad SAW. Terus apa lagi ya yang mau saya tambahkan? Jadi kita bisa membedakan lah mana yang orang yang berbicara dengan ilmu dan mana yang orang yang berbicara dengan hawa nafsu ya, hanya untuk kepentingan golongannya sendiri, untuk mengagung-agungkan golongannya sendiri, seperti yang apa Habib Taufik bilang dan Habib Bahar bilang ya. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan hal-hal yang rasis. Nabi kita mengajarkan untuk menyayangi ya kepada semuanya, enggak siapapun itulah, dari golongan siapapun kita wajib untuk menyayanginya. Apalagi di Indonesia kita juga terdiri dari berbagai suku, ras, agama, dan budaya yang berbeda-beda. Saya akan membawakan kisah ini ya yang berkaitan dengan pernyataan Pak Taufik ini. Dulu kan ada seorang pemuda ya yang bernama ini Uwais Al-Qarni ya. Dia ini mempunyai penyakit, yaitu penyakit sopak, yang belang-belang di kulitnya itu ya, belang-belang putih. Dia ini hidup bersama dengan seorang ibu. Ibunya ini suatu ketika memberikan intinya ingin berangkat haji gitu ya.
Tapi Uwais ini sadar karena keadaan ekonominya tidak punya ya, dalam keadaan miskin. Terus Uwais ini memelihara seekor lembu dari kecil ya. Lembu itu digendong dari atas bukit, naik dari atas bukit turun ke bawah, pas itu begitu tiap-tiap hari ya, dibawa naik turun sampailah lembu itu besar. Banyak yang menyangka kalau Uwais ini sudah gila ya di masyarakat sekitarnya itu. Terus selang beberapa bulan itu lembu itu pun semakin besar. Ternyata tujuan dari Uwais memelihara lembu itu adalah untuk melatih dirinya ya agar kuat untuk menggendong ibunya sampai mengerjakan ibadah haji ke Mekah ya. Pada waktunya ibadah haji, Uwais ini terus mengajaklah ibunya pergi berhaji dengan digendong. Sampai di Mekah itu ibunya berdoa ya. Uwaisnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengampuni segala dosa ibunya dan diterima segala amal ibadahnya. Kemudian ibunya bertanya kepada Uwais, lalu doa untuk dirimu sendiri apa Uwais gitu ya. Uwais menjawab, cukup ridho ibu, cukup ridho dari ibu ya. Menurut beliau sudah cukup itu untuk membuat dia menjadi seorang yang beriman gitu ya intinya ya. Dalam ibadah haji itu ada satu keajaiban ya, penyakit sopaknya atau belangnya itu hilang hingga tinggal yang di telapak tangan. Ternyata itu ada sendiri hikmahnya nanti ya. Terus pada suatu ketika Uwais ini ingin berhajat untuk bertemu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Beliau pun datang ke rumah Nabi. Tapi saat di rumah ya, dia tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Hanya bertemu dengan istrinya yaitu Sayyidah Aisyah ya radhiyallahu anhuma. Dia menjelaskan kalau Nabi di medan perang ya, karena waktu itu dalam keadaan perang. Kemudian kembalilah Uwais ini bertemu ibunya karena ingat pesan ibunya untuk segera pulang. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah Uwais ini sangat taat ya dengan perintah ibunya. Terus setelah Rasulullah ini pulang ke rumah ya dari medan perang ya, beliau bertanya kepada istrinya Aisyah, apakah ada orang yang mencarinya? Aisyah pun menjawab, ada seorang pemuda yang mencari Nabi gitu ya. Sebetulnya Nabi Muhammad SAW pun sudah tahu kalau itu adalah Uwais ya, seorang pemuda yang terkenal di langit tapi tidak begitu dikenal di bumi. Pada satu ketika Nabi Muhammad SAW sedang ada pembicaraan yang dengan Umar, dengan para sahabat, dengan Ali radhiyallahu juga. Beliau berpesan agar suatu ketika mencari seorang pemuda yang ada tanda putih di telapak tangannya. Singkat cerita, pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab ya kalau tidak salah, kan ada pada waktu itu masa berdagang ya. Kemudian Umar ini mencari lah di antara kafilah-kafilah yang berdagang itu seorang pemuda yang bernama Uwais ini ya. Dia pun bertanya, akhirnya bertemu dengan Uwais ya. Begitu bertemu, langsung saja di balik
kan pertama beliau ya bertanya, siapakah nama Anda? Terus Uwais menjawab, nama saya Abdullah, gitu ya. Sambil tertawa Umar pun juga bilang bahwa saya pun juga Abdullah, gitu ya. Dalam kata lain, hamba Allah. Dalam pertemuan itu terbuktilah apa yang dikatakan Nabi kita Muhammad SAW ya mengenai Uwais ini, bahwa ada tanda putih di telapak tangannya ya. Kemudian Umar meminta untuk Uwais ini mendoakan untuk dirinya ya. Singkat cerita pun didoakan ya Umar. Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu. Beliau ingin diberi imbalan, tapi dengan tegas ya Uwais menolak imbalan tersebut dengan berkata, cukup hari ini saya dikenal oleh penduduk bumi, gitu ya intinya ya. Ya begitu. Dari cerita tadi ada yang sangat penting di sini ya, bahwa kemuliaan seseorang itu tidak bergantung dari siapa keturunannya, siapa nasabnya ya. Lagi pula Nabi kita juga tidak pernah mengistimewakan keluarganya sendiri. Semoga apa yang Gus Fuad Bayre tadi dan saya sampaikan bermanfaat ya bagi kita semua. Baiklah, itu saja yang bisa kami sampaikan hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Kami terima segala kritik dan saran, karena kelebihan dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kelemahan daripada diri kami sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.